Selamat berjumpa kembali saudara rekan-rekan operator sekolah dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial baru bagaimana mengatasi gagal verifikasi akun Dapodik, akun admin Dapodik karena email yang tidak aktif. Banyak teman-teman yang mengalami hal ini, gagal verifikasi karena emailnya sudah tidak aktif lagi, atau dalam kata lain, emailnya sudah tidak dapat diakses lagi. Nah, teman-teman, kali ini kami akan memberikan tips mudahnya bagi rekan-rekan yang mengalami masalah ini. Saya sudah mencoba membuktikannya dan benar-benar terbukti berhasil. Kita akses alamat verifikasi akun operator sekolah, yaitu di sp.datadik.kemdikbud.go.id. Sekarang kita langsung aja ke TKP-nya. Kita klik di sini. Nah, kita tekan tombol login dengan menggunakan SSO seperti yang ditunjuk oleh mouse pada layar saya. Di sini, ketika kita diminta memasukkan username dan password, silahkan masukkan username dan password Dapodik yang lama, email yang biasa digunakan untuk Dapodik terdahulu, walaupun email tersebut dalam saat ini sedang tidak aktif. Nah, kita gunakan, saya contoh gunakan username Dapodik saya yang lama. Oke, ini saya tidak usah sensor biar teman-teman lihat nanti betul apa tidak, supaya kita transparan ya tutorialnya ini. Jadi di sini kita gunakan email yang lama dan password yang lama, lalu kita klik masuk. Nah, seperti ini. Ketika baru login pertama kali, kita diminta untuk verifikasi akun. Coba kita lihat. Di sini menggunakan email yang lama. Teman-teman boleh lihat nih. Kita diminta verifikasi akun dengan menggunakan email yang lama. Sementara ketika saya tekan nanti tombol verifikasi akun ini, server Dapodik akan mengirimkan kode verifikasi ke alamat email yang ada di layar ini. Yang menjadi masalah, email ini sudah tidak aktif lagi, sudah tidak bisa lagi saya akses karena passwordnya sudah lupa. Ya, lalu bagaimana? Apakah saya akan membiarkan ini tidak bisa dibuka akun sekolah saya? Ternyata ada cara dan sudah saya buktikan berhasil untuk memverifikasi akunnya. Ini sudah saya buktikan ke salah satu sekolah yang saya handle Dapodiknya. Sekarang kita coba ya. Bagaimana caranya? Adalah dengan cara seperti ini. Ini kita tutup. Kita tekan tombol close yang di pojok kanan. Teman-teman lihat ada tombol close di pojok kanan ini. Ini kita tutup ini nanti. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, ini saya close. Nah, setelah saya close, kita bisa masuk di akun Dapodik SD ini seperti yang kalian lihat di layar ini. Stadium Bengkorat. Saya akan mengubah email tersebut dengan email yang aktif. Kemudian saya tekan menu akun yang ini. Yang kalau Bapak Ibu lihat di layar ini ada menu akun. Saya tekan di sini. Lalu di jenis akun ini saya ubah. Ini teman-teman lihat di jenis akun ini saya ubah admin. Kemudian saya klik tampilkan. Nah, di bawah sini akan muncul akun Dapodik yang lama. Coba teman lihat ini.
Di sini emailnya masih email yang lama yang tidak aktif itu. Dan sini verifikasi akunnya belum. Boleh Bapak Ibu lihat, ini verifikasi akunnya belum dan statusnya aktif. Namun saya tidak bisa memverifikasi ini karena saya lupa passwordnya ini. Saya tidak tahu lagi passwordnya ini karena ini adalah dari operator terdahulu. Dia pun sudah lupa passwordnya. Maka solusinya saya akan mengganti. Saya akan mengganti dengan email baru. Klik yang icon pensil untuk mengubah. Teman-teman lihat yang icon pensil ini, kita ubah. Kita klik di sini. Oke. Lalu di sini kita hapus dan masukkan email baru yang benar-benar aktif. Di sini saya sudah punya email baru yang benar-benar aktif, yang ini. Inilah email baru yang benar-benar aktif, yang ini. Oke, saya copy dari sini. Ini akan saya copy. Lalu saya masuk di sini. Saya pastekan di sini. Oke, sudah saya paste. Teman-teman boleh lihat bahwa emailnya yang tadinya menggunakan Yahoo, sekarang saya sudah menggunakan Gmail. Oke. Setelah saya copy ini, di sini saya harus masukkan password Dapodik yang lama, ya. Teman-teman ingat, jangan diubah passwordnya. Teman-teman ingat, gunakan password yang lama. Banyak teman-teman yang gagal verifikasi karena dia mengubah email sekaligus mengubah password, maka sulit terdeteksi, sulit terkoneksi ke Dapodik-nya. Maka supaya berhasil adalah gunakan password Dapodik yang lama, ya. Bukan password emailnya yang digunakan, tapi password Dapodik yang lama, password Dapodik versi 2020. Oke, ingat ya. Oke, saya gunakan passwordnya. Ini akan saya sensor, ya, karena ini bersifat rahasia. Ini akan saya sensor. Setelah kita isi username dan password, kita tekan tombol update yang ini. Jangan lihat ada tombol update. Kita tekan tombol update yang ini. Setelah kita tekan ini, kita tunggu. Nah, kita tunggu seperti ini. Lalu dia menutup. Lalu kita lihat di sini. Kita lihat dia sudah berubah. Namun kalau kita perhatikan bahwa akun ini belum terverifikasi. Bapak Ibu boleh dicek di layar saya. Ini sudah saya zoom in, sudah saya perbesar. Bahwa verifikasi akun tertulis belum. Jadi tadi sudah kita melakukan penggantian email, namun belum terverifikasi. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita harus melakukan verifikasi akun. Caranya, kita harus keluar dulu dari laman ini. Kita tekan tombol logout yang ada di pojok kanan. Nah, setelah kita tekan tombol logout, kita akan kembali nanti ke halaman login. Nah, lihat seperti yang kalian lihat di layar ini. Kita kembali ke halaman login Dapodik. Kita lakukan login ulang. Di sini kita tunggu sampai kembali memuat halaman autentifikasi yang meminta username dan password. Ini memang kadang cepat, kadang lama, tergantung daripada kelancaran akses ke servernya Dapodik, dan juga tergantung daripada kelancaran daripada akses internet yang kita miliki. Nah, kita tunggu sebentar sampai muncul menu halaman loginnya.
Nah, di sini sudah muncul halaman autentifikasi pengguna manajemen sekolah. Pada kolom username ini, silahkan gunakan username yang baru yang kita buat tadi. Jangan lagi menggunakan email yang lama, tapi gunakanlah email yang baru. Nah, untuk memastikan langsung saja saya copy dari email aktif yang ada di layar ini. Langsung saya paste di halaman login. Kemudian passwordnya, gunakan password lama Dapodik kita. Selanjutnya kita tekan tombol masuk. Kita tunggu sampai autentifikasi berhasil. Nah, ini langsung karena kebetulan jaringan saya sedang bersahabat sehingga dia langsung bisa login. Kadangkala ada juga saatnya ini agak sulit, kadang bisa kadang sulit, begitulah. Seperti teman-teman lihat, ketika login ulang dia langsung muncul juga menunya minta verifikasi akun. Itulah karena memang akun ini belum terverifikasi. Tapi email aktifnya sudah berubah dengan email baru. Sudah menggunakan Gmail yang sebelumnya menggunakan Yahoo. Nah, selanjutnya kita langsung tekan tombol verifikasi akun seperti yang tampil di layar. Kita tekan langsung tombol verifikasi akun yang ini. Ini kita tekan tombol ini. Teman-teman lihat, buka email kita sudah menerima pesan baru dari Dapodik Kemdikbud yang berisi kode verifikasi. Seperti teman-teman lihat, ini adalah email baru yang dikirim setelah saya menekan tombol verifikasi yang ini, verifikasi pengguna Dapodik. Nah, kita buka langsung. Setelah kita buka, kita akan menerima kode verifikasinya di sini. Akan saya sensor karena ini bersifat rahasia. Lalu tinggal kita copy. Kita copy dan pasang di sini. Sudah terpaste, lalu tekan tombol lanjutkan. Yang ini. Tekan tombol lanjutkan. Oke, kita tekan. Nah, ini dia. Inilah hasilnya karena sudah selesai verifikasi akun. Kita cek akun adminnya apakah sudah terverifikasi. Nah, ketika kita cek bahwa akun tersebut sudah terverifikasi, Bapak Ibu silahkan cek di layar saya. Sudah saya zoom in, perbesar. Akun sudah terverifikasi dan menggunakan username yang baru. Demikianlah cara memverifikasi akun sekaligus mengganti email yang tidak aktif menjadi aktif. Langsung dilakukan oleh operator sekolah itu sendiri. Tidak perlu kita repot-repot ke dinas pendidikan. Langkah berikutnya setelah perubahan akun ini berhasil dan sudah terverifikasi, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu operator sekolah silahkan install ulang aplikasi Dapodiknya dan registrasi ulang menggunakan username yang baru. Karena itu kami sarankan apabila Dapodiknya sudah sempat dikerjakan sebagian,
Usahakan sampai bisa melakukan sinkronisasi supaya pekerjaannya tidak sia-sia. Apabila memang belum dikerjakan sama sekali, hanya masih sebatas instalasi dan registrasi, silahkan lakukan install ulang dan registrasi ulang Dapodiknya menggunakan akun yang baru. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman operator sekolah yang mengalami kendala saat verifikasi akun akibat email yang tidak aktif. Saya sudah membuktikannya. Silahkan kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom komentar.